Selama aku membuat YouTube, udah 8 tahun ya, apa 7 tahun, masih ada pertanyaan, Bu Rasem, bagaimana cara membuat kalimat bahasa Korea? Aku udah bisa baca Hangul, tapi aku belum bisa nulis kalimat dalam bahasa Korea. Jadi, aku akan mengajari kalian dari awal cara membuat kalimat yang terdiri dari subjek, objek, predikat yang simple untuk kalian pahami. Cerewah. Wah, bersama jalan, aku semuanya penasaran. Kamu hati deg-degan buat yang apa, sayang? Bingung nggak? Itu adalah lagu stylenya Heart to Heart, tapi aku translatein ke dalam bahasa Indonesia, tapi sesuai dengan struktur Korea. Emang struktur Korea kayak gimana sih? Kok jadi dibolak-balik gitu? Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia itu terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kalau misalkan bahasa Korea ada dibalik nih sedikit, subjek, keterangan, objek, dan predikat. Contohnya struktur bahasa Indonesia, Borasem suka hearts to heart. Kalau misalkan diganti nih sesuai dengan struktur bahasa Korea, jadinya Borasem heart to heart suka. Atau misalnya struktur bahasa Indonesia, Carmen makan nasi padang. Kalau struktur bahasa Koreanya, Carmen nasi padang makan. Jadi ada yang dibalik gitu. Nah sekarang kita akan mulai dari subjek dulu ya. Kalau misalkan kalian nonton drakor, si pemain utamanya ini atau YN-nya itu harus ada pasangan kan, sama CEO misalnya. Sama aja nih sebenarnya, subjek itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada pasangannya. Pasangannya apa? Yaitu partikel subjek. Misalkan subjek doang, ini tuh kurang lengkap gitu. Kayak makan sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Penanda subjek itu terdiri dari dua, yaitu en sama nen. Kapan pakai en, kapan pakai nen? Jadi kalau misalkan subjek ini atau kata ini akhirannya itu adalah vokal, kita tambahin sama nen di belakangnya. Contohnya, subjeknya ada jiu. Nah, jiu itu akhirannya kan huruf u. Ya, itu adalah vokal, makanya kita tambahin di belakangnya penanda subjek yaitu nen. Jadi jiu nen. Jiunen. Nah, kalau misalkan subjek atau katanya ini akhirannya dengan konsonan atau huruf mati, kita tambahin dengan en di belakangnya. Contohnya adalah karemen. Karemen itu kan akhirannya en, niun. Jadi, karena itu adalah konsonan, maka kita tambahin en di belakangnya. Jadi, karemen en atau dibaca cepat karemenen. Nah, sekarang aku tes ya. Kalian jawab akhirannya nen atau en. Yang pertama adalah Stella. Stella. Itu pakai nen atau en akhirannya. Jawabannya adalah nen. Stellanen. Oke, lanjut soal kedua adalah Ian. Ian. Ditambahin en atau nen? Jawabannya ditambahin en ya, jadi Ian plus en, Ianen. Dan yang terakhir ada Yuha. Yuha. Yuha ditambahin en atau nen? Yuha en. Tapi salah, Yuhanen yang benar ya. Yuhanen. Oke, subjek udah, langsung kita pindah ke objek. Sama juga nih, objek itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh teman, intinya mereka harus saling berdampingan. Berdampingan nama apa? Namanya partikel objek atau penanda objek juga. Untuk objek itu ada dua, bisa pakai el, bisa pakai rel. Kapan pakai el dan kapan pakai rel? Kita lihat vokal atau konsonan huruf di belakangnya. Kalau misalkan vokal, kita tambahin sama r. Tapi kalau misalkan konsonan, kita tambahin sama e. Contohnya, ayo kita lihat lagi. Lagu bahasa Koreanya adalah 노래. 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 Akhirannya e, makanya karena dia vokal, tambahin dengan r di belakangnya. 노래, r. 노래, Contoh yang kedua adalah susu. Susu bahasa Koreanya adalah uyu. Uyu. Jadi kalau uyu, dia juga vokal. Maka ditambahkan juga dengan rel. Jadi uyu rel.
re. Dan selanjutnya kalau misalkan akhirnya konsonan tadi, kita tambahin dengan e. Contohnya K-pop. K-pop itu bahasa Koreanya atau ketika ditulis ke dalam bahasa Korea jadinya K-pop. K-pop. Nah, kalau kita lihat itu kan akhirnya biep. Nah, biep itu adalah konsonan. Maka kita harus nambah e di belakangnya. Jadi K-pop. K-pop. Dan contoh selanjutnya ada idol. Idol bahasa Koreanya itu adalah idol. Idol. Nah, ini kita juga tambahin e di belakangnya karena dia ada konsonan. Jadi idol plus e. Jadi idol. Sekarang aku mau tes ya. Silahkan kalian masukin e atau rel di belakangnya. Yang pertama, Eina. Kita tambah rel ya. Eina rel. Yang kedua adalah Yeon. Yeon ini kita tambah e di belakangnya. Yeoner. Subjek udah, objek udah. Jangan lupa dicatat dengan style. Malu banget. Lanjut, kita akan belajar tentang predikat atau kata kerja atau kata sifat di dalam bahasa Korea. Simpelnya ada 2 poin tentang si kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea ini. Yang pertama, kata basicnya atau kata dasarnya kata sifat dan kata kerja ini pasti akhirannya adalah da. Contohnya adalah saranghada, 좋아하다, 예쁘다. Dan yang kedua, itu kata dasar tadi yang harus diubah ketika kamu mau masukin ke dalam kalimat. Berdasarkan juga dengan tensisnya atau keterangan waktunya. Gimana cara mengubahnya? Step pertama, cara mengubahnya adalah da itu kita hapus dulu. Kita buang jauh-jauh, kita hempaskan. Terus yang kedua, kita lihat di belakangnya itu ada huruf apa. Kalau misalkan ada huruf A sama O vokalnya yang ada di suku kata terakhir, kita tambahin sama ayo. Oke, kita tambahin sama ayo. Contohnya adalah kata kata. Kata itu artinya pergi. Step pertama kita hapus dulu, kita buang, kita tendang, kita hempas jauh-jauh si danya. Ya, jadi kata kita buang, danya sisa ka. Step 2, kita lihat nih, vokal yang ada di suku kata terakhir itu ada huruf A. Kita tambahin ayo di belakangnya. Ya, ayo. Jadi ga, ayo. Tapi ga sama ayo itu kan kayak ada A-nya nih, double nih. Kita bisa jadi, kita satuin jadi satu. Jadi gayo aja. Ya, kalau ga ayo ini nggak dipakai. Pakainya gayo aja, gayo. Contoh yang kedua adalah datang. Datang bahasa Koreanya itu adalah oda. Oke, jadi oda itu kita hapus dulu ya. Step pertama, hapus apanya? Hapus danya. Kita tendang, sisanya adalah o. Step kedua kita lihat nih. Akhirannya ada o, maka kita juga tambah menjadi ayo. Jadi o, a, yo, oayo. Ini juga bisa disingkat jadi wayo. Jadi teman-teman pakainya wayo aja ya, jangan oayo. Pakainya wayo. Itu kan tadi kalau misalkan a sama o kan vokalnya. Kalau misalkan bukan a atau o kayak i, u, e ditambahin sama oyo. Oyo. Contohnya adalah memberikan. Memberikan bahasa Koreanya adalah juda. Step pertama, danya ditendang, dibuang, sisa ju. Nah, ini kan akhirannya u nih vokalnya. Makanya kita tambahin sama oyo. Jadi ju oyo. Atau bisa disingkat menjadi choyo. Choyo. Contoh yang kedua adalah membuat. Bahasa Koreanya itu adalah 만들다.
dah. Step pertama adalah ya betul, membuang atau menghapus danya. Dibuang sisa mandel. Habis mandel, kita lihat ada vokal apa nih? Kita nggak usah lihat huruf terakhir, tapi kita lihat vokalnya apa. Ya, vokalnya itu ada ya. Berarti kita tambahin juga sama oyo. Jadi mandel plus oyo. Kalau dibaca cepat jadinya 만들어요 gitu. 만들어요. Nah, ada satu jenis lagi dan ini paling gampang menurutku. Semua kata kerja atau kata sifat yang akhirannya ada hada. Ya ingat hada, itu otomatis kamu ganti menjadi heo. Hada otomatis menjadi heo. Dia nggak mungkin berubah jadi hayeyo, hayoyo, itu enggak. Contoh yang pertama adalah 사랑하다 atau mencintai. Itu berarti otomatis kalau berubah ke dalam kalimat itu jadinya 사랑해요. Aduh, aku udah mau nyanyi. 사랑해요, 고마워요, 따뜻하게 나를 안아줘. Lanjut, yang kedua adalah 행복하다. 행복하다 berarti hada otomatis jadi heo. 행복하다 otomatis menjadi 행복해요. Selesai. Nah, udah subjek, udah objek, udah predikat, udah. Nanti kalau keterangan waktu sama keterangan tempat di video lain ya, supaya nggak mumet-mumet banget kamu belajar bahasa Korea hari ini. Atau kita bakal belajar dari kalimat-kalimat yang pakai heart to heart biar kalian langsung masuk gitu ya. By the way, selamat ya Heart to Heart menang Desang ya. Dia menang, iya, Rookie of the Year. Contoh yang pertama adalah Eina suka sate. Nah, Eina suka sate. Jadi kita bakal balik dulu sesuai dengan struktur Koreanya ya. Jadi Eina sate suka. Eina sate suka. Oke, subjeknya ada ana, objeknya ada sate, dan predikat atau kata kerjanya adalah suka. Karena Eina adalah subjek, maka Einanya kita tambahin en atau nen. Nen, karena akhirannya vokal ya. Einanen. Terus habis itu ada sate. Sate itu akhirannya e. Maka kita tambahkan rel atau el. Ayo tambah el atau rel. Betul. Kita tambahin rel ya, jadi saterel. Einanen saterel. Yang terakhir, suka bahasa Koreanya adalah 좋아하다. 좋아하다. Dia masuk ke tipe yang mana nih? Yang tadi ditambahin ayo, ditambahin oyo atau heyo? Ditambahin heyo ya, 좋아해요. Jadi Eina suka sate, bahasa Koreanya adalah Eina는 사태를 좋아해요. Contoh yang kedua, Stella makan seblak. Stella makan seblak. Kita ubah dulu sesuai dengan aturan Korea punya. Ya, jadi Stella seblak makan. Stella seblak makan. Oke, posisinya udah bagus. Kita sekarang ganti ke dalam bahasa Korea. Stella. Stella itu pakai en atau nen? Stella nen, 맞아요. Stella는. Lanjut ke seblak. Nah, jadi kalau seblak ditulis pakai bahasa Korea jadinya gini. Seblak. Seblak. Akhirannya giok. Ya, nah giok ini karena konsonan maka ditambahin el atau rel. Seblagel, 맞아요. Seblagel. Dan yang terakhir, makan bahasa Koreanya adalah mok. Step pertama, danya ditendang, shu. Sisa mok, vokalnya adalah o. Yang pertama ditambahin ayo, yang kedua ditambahin oyo, yang ketiga tambahin heyo. Yang mana tuh yang dipakai? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kedua ya, yang ditambahin oyo, jadi 먹어요. Stella makan seblak, bahasa Koreanya adalah Stella는 seblak을 먹어요. Yeay.
쉽죠? 쉽죠? 네? Sebenarnya ini gak serumit yang kalian kira kan? Apalagi kalau belajarnya sama aku pasti cepet kan? Nah, ini aku akan ngasih PR untuk kalian. Kalian langsung aja tulis jawabannya di kolom komentar ya. Carmen beli onde-onde. Carmen tulisan hanggelnya tuh kayak gini. Onde-onde hanggelnya begini. Dan beli itu bahasa Koreanya adalah sada. Jadi gimana tuh dibikin ke dalam kalimat bahasa Korea? Tulis di kolom komentar ya, aku mau ngecekin jawabannya. 네 여러분, 오늘 영상은 여기까지였습니다. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. Teman-teman jangan lupa aku udah bikin 3 buku loh. Ting ting ting. Nah, kalian bisa berbelanja juga di sini nih. Sama aku juga udah buka tempat les loh. Udah mau 3 tahun loh. Namanya Tok Tok Les. Jadi teman-teman yang mau diajarin bahasa Korea sama aku dan juga Sam-Sam yang seru lainnya, kalian komen aja caranya gimana, nanti ada di situ tuh. Sampai ketemu di video berikutnya. 다음에 만나요. 안녕.